Halo guys, welcome back. Jadi di video kali ini kita akan mereview champion legendary baru dari event Fragment kali ini yang sedang ada. Siapa lagi kalau bukan Khamir, The Skull Eye. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu ke salah satu subscribers kita sekaligus teman curhat rate gue, yaitu Om yang udah berusaha dapetin Khamir duluan untuk kita review bareng-bareng sekaligus dikontenin. Dia juga ngirimin video sebelum tukerin Khamir ini. Izin gue cepetin ya, karena rada panjang videonya dan ada kesalahan audionya, jadi nggak ada suaranya. Oke, langsung aja kita review Khamir the Skull Eye. Jadi Khamir ini adalah Champions Legendary dari faksi Origin dengan role support, dan kemarin sebelum dirilis digadang-gadang sebagai Champion Legendary support yang sangat bagus. Sebenarnya banyak ya support-support yang bagus dari faksi Origin, kayak Stock the Broken, Klazak. Dia defense sebenarnya, cuman skill-skill dia kayak support juga. Terus ada juga support sejuta umat, siapa lagi kalau bukan Ugo. Lah, lu ngapain Jir? Kagak disebut lu mah jelek. Lalu kita lanjut dengan bahas skill-skillnya. Kita mulai dari A1, Dark Restoration. Menyerang satu musuh sebanyak 2 kali. Setiap serangan atau hit memulihkan maksimal HP yang telah hancur milik seluruh rekan tim sebesar 5% dari total maksimal HP yang telah hancur. Setiap serangan juga memulihkan HP seluruh rekan tim sebesar 5% dari maksimal HP Khamir. A1 ini cukup bagus untuk melawan musuh-musuh boss endgame seperti Hydra dan yang lain-lainnya yang menghancurkan maksimal HP tim. Dan kalau mengupgrade skill ini akan menambahkan damage sebesar 5% di setiap levelnya. A2, Gloom Power, mengisi turn meter seluruh rekan tim sebesar 25%, kemudian memberikan buff increase attack sebesar 50% dan speed sebesar 30% ke semua rekan tim selama 2 giliran. Sayangnya memiliki cooldown yang cukup lama, yaitu 5 turn. Tapi kalau kita upgrade ke level maksimal hanya menjadi 3 giliran. Kemudian ada A3-nya, Death is Weakness, menghidupkan kembali seluruh rekan tim yang telah gugur dengan memberikan 50% HP dan 50% turn meter. Lalu memberikan buff increase defense sebesar 60% dan strengthen kepada seluruh rekan tim selama 2 giliran. Memiliki cooldown yang cukup lama juga, yaitu 6 turn atau 6 giliran, tapi kalau kita upgrade ke level maksimal bisa menjadi 4 turn. Lalu pasifnya, Murderous Zeal. Setiap kali satu rekan tim terbunuh, Khamir akan memulihkan HP diri sendiri sebesar 25% dari maksimal HP-nya dan mengisi turn meter Khamir sendiri sebesar 25% juga. Lalu memulihkan HP seluruh rekan tim sebesar 10% dari maksimal HP Khamir. Kemudian mengisi turn meter seluruh rekan tim sebesar 10%. Lalu auranya cukup bagus juga, menaikkan speed sebesar 20% untuk satu tim di semua battle. Jadi ringkasannya, Khamir ini support yang benar-benar semua skillnya buat timnya aja. Jadi dia tidak memberikan debuff ke musuh dan hanya memberikan buff-buff ke teman satu tim. Dia bisa ngeheal dari A1 dan pasifnya dan memulihkan HP destroyed atau HP yang telah hancur satu tim dari A1-nya. Terus yang paling bagusnya ada di skill 2 dan 3, mengisi turn meter sebesar 25% untuk satu tim, sekaligus memberikan buff attack sebesar 50% dan speed sebesar 30% di A2-nya. Dan apabila rekan tim kalian gugur semua, tenang aja, dia bisa merevive seluruh rekan tim dengan 50% HP dan 50% turn meter, sekaligus memberikan buff defense sebesar 60% dan strengthen selama 2 giliran. Wow, cukup lengkap banget untuk sebuah champion legendary yang bukan dari Void. Lalu karena skillnya tidak memberikan debuff ke musuh sebagai support, jadinya cukup mudah banget buat ngebuild Khamir ini. Yang kalian butuhkan hanya fokus ke antara 3 stats, yaitu antara HP, speed, dan resistance atau res. Kenapa? HP tinggi dibutuhkan biar ngeheal dari A1 dan pasifnya, dan juga speed yang tinggi biar cepat gilirannya supaya A2 atau skill-skillnya bisa masuk sebelum musuh memberikan debuff. Dan resistance tinggi supaya kalau misal musuh menyerang atau memberikan debuff ke Khamir, baik itu stun, provoke, dan lain-lain, tidak berpengaruh ke Khamir. Jadi untuk akun baru yang cuma punya sedikit set artefak, gue saranin pakai speed aja yang warna biru dengan memfokuskan pada speed yang tinggi. Dan satu set HP yaitu life ataupun satu set rest untuk jaga-jaga. Lalu buat player mid atau para sepuh bisa memakai set Mercurial dengan meninggikan 3 stat tadi, yaitu HP, speed, dan rest. Lalu untuk reliknya, kalian bisa menggunakan Crystallite of Habit atau Stars of the Jinang, atau juga Golden Elixir ataupun yang lainnya yang menaikkan HP, speed, ataupun rest. Dan bagian terakhir Masteries, kalian bisa menggunakan ini.
Sorry, gue nggak ngetes arena dulu karena ini bukan akun gue dan artefaknya juga berbeda dari akun gue. Oke, mungkin segini dulu review champion terbaru kita. Mungkin kedepannya gue akan ngebahas kayak tadi untuk champion-champion lainnya. Bisa jadi champion-champion terbaru yang akan datang ataupun champion requestan dari kalian. Salah satu komentar di bawah ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk ketik komentar kalian di bawah. Siapa tahu next video kita review champion kalian. See you in the next video. Bye bye.